warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilih sekalian, kembali lagi kita ke podcast Potludo, podcast Pemilu Demokrasi Oke, KPU Kabupaten Tanah Datar. Bersama kita saat ini, saya Dikian Wika selaku Ketua KPU menghadirkan tamu-tamu yang spesial. Pertama, kita perkenalkan ada Pak Apri dari Purnawirawan Polri, TNI dan Polri. Wah. Dan ada Pak Nas dari Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, dan ada Pak Riyadi dari KJI, Kolaborasi Jurnalis Indonesia. Nah, supaya lebih akrabnya, yang ini kita panggil abang-abang aja. Siap. Yang abang-abang nanti boleh bertanya juga sama bapak-bapaknya. Siap, Gitu siap. ya. Okay. Nah, kawan-kawan pemilih sekalian, perlu kita sampaikan di sini bahwasanya mengapa kita mengajak purnawirawan TNI dan Polri dalam persatuan itu? Karena secara tidak langsung KPU adalah lembaga yang memberikan hak pilih kepada pemilih pemula. Pemilih pemula, kawan-kawan sekalian, tidak hanya untuk yang berumur 17 tahun, tetapi ada juga pemilih yang pada prinsipnya tidak memiliki hak pilih pada saat pemilu, yaitu kawan-kawan dari TNI dan Polri, dan setelah mereka pensiun, maka kita bisa kategorikan adalah mereka pemilih baru, atau bisa dikatakan pemilih pemula. Nah, oleh karena itu tentu ada perspektif lain dari pemilih pemula yang kita juga sudah melakukan wawancara kepada kawan-kawan tingkat sekolah menengah, tapi ada juga kawan-kawan yang lebih senior lagi. Siapa lagi kalau bukan Purnawirawan TNI Polri, yaitu Pak Apri. Silakan Pak untuk perkenalan Bapak, nama organisasinya apa Pak, kepada sahabat-sahabat pemilih kita di Kabupaten Tanah Datar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Apri Erwadi, ketua dari organisasi PPABRI. PPABRI, Pak ya? Ya, Persatuan Purnawirawan TNI, Polri dan Polri di Tanah Datar. Itu perkenalan serapa singkat. Dalam hal membaca sejarah sedikit, maka saya istilah dikatakan sebagai pemilih pemula dalam rangka pelaksanaan pemilu, karena waktu itu kami adalah sebagai seorang prajurit, itu adalah tidak mempunyai hak pilih, tapi berpolitik tetap ada. Politiknya adalah politik negara. Politik kebangsaan, Pak ya? Iya. Habis itu, karena kami udah purnawirawan, itu dibebaskan untuk berpolitik. Arti kata politik yang membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Memang dalam hal ini kami bukan ada pembatasan-pembatasan apa istilahnya yang akan dijadikan sebagai pimpinan, baik anggota dewan, baik bupati, gubernur, dan presiden, itu kami bisa memilih secara nurani kita masing-masing. Di samping itu kita baca sejarah sedikit, bahwasanya pertama pemilu adalah tahun 55, itu ada beberapa partai yang masuk ke kabinet Bung Karno. Pemilu 5 Bapak sudah milih? Belum. Oh belum? Kan sejarah yang sejarahnya. Sejarah. Nanti kalau milih juga salah. Sejarah istilah disitulah pemilu pertama. Pemilu pertama. Tahun Ya. 55. Sebab kami dari TNI dan Polri dulu itu adalah di bawah kekuasaan dari pemerintah pusat, atau istilahnya makanya kami adalah mengikuti Komando dari pusat. Komando dari pusat. Tahun 55 TNI Polri boleh milih Pak waktu itu? Belum
belum ada milih. Oh, Sebab itu terbatasnya apa? Hmm. Itu makanya kami tidak paham masalah ya tidak diikut sertakan memilih karena terikat Sumpah, sebagai sumpah prajurit. prajurit Sabta Marga dan 8 TNI wajib. Iya. Memang kita baca sejarah sedikit, bahwasanya waktu zaman India Belanda memimpin istilahnya menjajah negara kita lebih kurang 350 tahun, yang mana sangat membodohkan istilahnya anak bangsa. Ya, ya. Setelah itu terjadi pecah Perang Dunia Kedua, kita dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun, yang mana ilmu yang diberikan oleh bangsa Jepang kepada kita untuk bisa membela tanah air. Iya. Membela tanah air, maka diajar kita istilahnya megang senjata dan berorganisasi secara apa? Tentu. Nah, dalam hal itu sampailah terjadi pecah Perang Dunia Kedua lagi, yang mana India Belanda membonceng dari Tentara nikah, Pak, ya? tentara nikah, dia masuk lagi akan menjajah bangsa kita, bangsa Indonesia, Yang sudah merdeka, Pak, ya? yang sudah mereka diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno di Pegangsaan Timur, bahasanya Indonesia kita merdeka. Dalam hal itu maka terjadilah pemberontakan lagi, maka istilahnya Belanda kalah oleh Jepang, habis itu Jepang kalah oleh pasukan sekutu, maka diserahkanlah kemerdekaan ini dari Jepang ke Indonesia dengan sejarah yang mana ia secara apa dengan senjata bat dan beruncing. Tetapi Belanda tidak menyukai bahasa Indonesia adalah jajahan dari Belanda, maka Belanda akan merebut kembali. Ya, ya. Maka terjadilah Agresif. Perang Dunia Kedua, yang mana Jepang kalah. Akhirnya Belanda tahun 1948 ingin merebut kembali apa daerah jajahannya, maka Indonesia, yang petinggi-tinggi Indonesia seperti Bung Karno dan Hatta dan lain sebagainya itu ditangkap. Makanya terbentuklah pemerintahan darurat yang dipimpin oleh Bapak Saprodin Purwonegara, yang mana kota Bukit Tinggi dijadikan sebagai kota sebagai negara Republik Indonesia. Pak, jadi kalau tahun 1955 itu sudah ada pemilu yang pertama. Ya, Kalau boleh tahu, Pak, pemilu yang kedua kan selanjutnya pemerintahnya Orde Baru tuh. ya betul. 1971 sampai tahun 97. Ya, Pada masa pemilihan Orde Baru itu, yang waktu itu masih 3 partai, apakah TNI Polri waktu itu masih ada hak pilihnya? Supaya teman-teman boleh tahu juga ini tahun-tahun itu, dan apakah sudah terpisah antara TNI dan Polri atau dia ABRI? baik. Jadi waktu pemilu pertama itu kami dari angkatan bersenjata APRI waktu itu atau TNI Polri itu tidak diperbolehkan, tidak ikut memilih pemilu, hanya mengamankan istilah wilayah, yang mana tiap-tiap pasukan itu dimasukkan ke daerah kabupaten dan masuk ke kecamatan untuk menjaga kestabilan nasional. Termasuk mensukseskan pemilu saat itu ya, Pak, ya? Termasuk istilahnya bukan mendukung istilah pemilu itu berjalan dengan lancar. Iya, iya. Nah, jadi kami tidak bisa ikut di dalam
pemilihan itu tadi. Berarti peran TNI dan Polri dari pemilu ke pemilu sangat signifikan ya Pak ya. Sangat signifikan. Terutama masalah distribusi logistik ke daerah-daerah yang mungkin terpencil yang susah dijangkau oleh petugas pemilu. Ya, betul. Itu istilahnya yang mengantar, istilahnya lain sebagainya. Kami ikut mengawal. Apalagi kami yang dari TNI itu hanya mengawal rote. Yang terjun di dalam itu adalah dari kepolisian. Nah, Jadi kepolisian lah yang dekat dengan Masyarakat, ya. masyarakat dan tempat pemilihan dan di kotak suara. maka begitu juga di tahun-tahun setelah reformasi ya Pak ya, saat KPU sudah memegang wewenang untuk melaksanakan pemilu, maka tetap KPU selalu menggandeng TNI dan Polri dalam mensukseskan pemilu. Nah, sekarang begini Pak, waktu Bapak sudah pensiun nih, kira-kira pensiun tahun berapa Pak waktu itu? Kalau kita pensiun istilah tahun 2010, 2010 berarti 2009 pemilunya Bapak masih masih ya Pak ya? masih mengawal. 2010 kan udah mulai pilkada tuh. Betul. Apakah Bapak sudah terdaftar sebagai pemilih? Belum lagi. Oh, belum pensiun. Setelah itu baru kami, Pensiun setelah pilkada. iya setelah pilkada, Oh iya. kami baru istilahnya ikut memilih karena kami udah terlepas dari ikatan dinas. Berarti Bapak menjadi pemilih pemula pertama pada pemilu tahun 2014. 2014 itu Wah. istilahnya pemilihan, istilahnya presiden ke-6 waktu itu. Ketujuh Pak? 2014. Iya 2014 ya. Jokowi Sebenarnya- datang, Yang ke-6 dan ke-7 itu kami udah bisa memilih. Memang istilahnya Joko Widodo itu kan mendapat 2 putaran sebagai Presiden Republik Indonesia. Pak, saya mau tanya, bagaimana partisipasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu kita datang ke TPS setelah beliau pensiun dari kedinasan TNI Polri, Pak? Apakah partisipasinya itu bagus atau punya kendala-kendala selama dalam melaksanakan pemilu? Baik, kalau masalah pemilu yang kami rasakan pada saat kami terlepas dari ikatan dinas itu secara tidak ada kendala, sebab dulu secara ini kan dari KPU mungkin perpanjang tangan adalah Bawaslu, dan habis itu dari dinas instansi terkait untuk pendataan masyarakat Indonesia untuk yang ikut memilih, itu maka kami terdaftar dan ikut memilih. Kira-kira di tanda daftar Pak, berapa anggota purnawirawan TNI dan Polri ini Pak seluruhnya? Kalau purnawirawan TNI dan Polri baik AL dan AU itu lebih kurang ada 400 sampai 500 orang. 400 sampai 100 orang. Ya. Artinya 400 sampai 100 orang kawan-kawan pemilih itu adalah kawan-kawan pemilih atau pemilih kita yang pada prinsipnya sudah lepas dari kedinasan prajuritnya. Betul. Dan pasti terdaftar sebagai pemilih pemula. Ya. Jadi perlu disampaikan kepada kawan-kawan pemilih, tak selamanya pemilih pemula itu generasi milenial. Ya. Ada juga bapak-bapak yang menjadi pemilih pemula yang juga masih terlihat imut-imut, ya Pak ya? Iya betul. Ya, artinya tidak semua pemilih pemula itu berumur 17 tahun. Nah, begitu juga kepada kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih saat ini berstatus sebagai prajurit TNI Polri, bila mana sudah pensiun, maka segerakanlah menukar KTP-nya, pekerjaannya menjadi pensiunan TNI atau pensiunan Polri. Baik, terima kasih Pak Apri. Sekarang kita beralih kepada Bang Nas dan Bang Riyadi selaku pemilik kepentingan dalam komunikasi dan media massa publik. Nah, jadi gini Bang, kalau misalnya ketika kita dengar cerita tuh, Ya. bagaimana pemilih pemula, bisa dulu Bang,
bisa sedikit. Mungkin. Biar Bapak kameranya. Oh, gitu. Iya. Oh, iya. Iya, soalnya ada kameranya kan. Jangan dipotong. Itu tuh bagus tuh untuk jadi TikTok bloopers. Iya. Jadi dilihat tadi ya, Maya, bagaimana pemilih pemula itu tidak hanya kawan-kawan yang saat ini berumur 17 tahun, tapi juga ada pemilih-pemilih pemula yang pada prinsipnya tidak punya hak pilih, yaitu bapak dan ibu kita yang TNI Polri, dan kemudian menjadi Pensiun. pemilih di tahun setelahnya, setelah dia bertugas. pensiun, saat dia bertugas. Ya. Sepanjang pengamatan kawan-kawan media nih, dari PWI ataupun dari KJI, dari PWI dulu lah, bagaimana kiprah dari bapak atau ibu kita yang menjadi pemilih pemula ini di Tanah Datar selama penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalan singkat. Ya. Nama Nasrul dari utusan PWI Kabupaten Tanah Datar. Di jabatan sekarang mungkin saya katakan sekretaris PWI Tanah Datar periode 2025-2030. Oh, baru ya? Ya, baru. Oh, masih segar nih. Masih segar. Iya. Alhamdulillah. Fast form oven. Jadi mungkin sedikit gambaran bentuk pengamatan kita selama ini yang berkiprah di dalam dunia jurnalistik atau dunia informasi, melihat kiprah atau partisipasi dari bapak-bapak kita yang bisa dikatakan sebagai pemilih pemula. Dari pengamatan kita di lapangan, mungkin partisipasinya mungkin kita rasa meningkat. Dari mungkin karena mungkin kegiatan keaktifan beliau mungkin masih ada jiwa-jiwa prajuritnya atau jiwa-jiwa TNI yang masih Jiwa bela negara. patriotnya yang masih melekat di dalam kepribadian beliau. Berarti otomatis rasa nasionalismenya itu masih tinggi, rasa untuk memiliki atau memilih pemimpin yang betul-betul bisa melahirkan pemimpin yang menurut beliau bisa dikatakan yang berjiwa negarawan lah gitu. Jadi kita rasa mungkin partisipasinya cukup bagus. Mungkin itu pengamatan kita di lapangan. Mungkin Partisipasinya tidak hanya memilih ya. tidak hanya memilih aktif. Termasuk dalam mensosialisasikan atau mengedukasi lah dengan pengalaman-pengalaman yang mereka miliki selama menjadi abdi negara. Jadi mengedukasi masyarakat untuk memberikan hak pilih juga gitu dalam menentukan pilihan. Mungkin kendala-kendalanya mungkin ada sedikit mungkin di lapangan, mungkin masalah kendalanya mungkin kalau dari faktor usia ya, perlu bimbingan lah gitu kan, atau memang ada fasilitas khusus lah yang diberikan kepada mereka dalam menggunakan hak pilihnya gitu, atau diberikan jalur khusus, atau memang diprioritaskan atau diberikan ke pemilih yang penyandang disabilitas. Atau karena kan masalah faktor usia tadi juga kan, mungkin dia jenuh atau gimana gitu, menunggu terlalu lama. Kan ya Pak Haji. Jadi kalau bisa diberikan fasilitas yang diprioritaskan lah gitu. Mungkin itu dari kendala-kendala mungkin. Itu masukan untuk KPU Jadi mungkin itu Ketua. Sepanjang pengamatan Bang Dedi ini, melihat dari pemilih pemula kita yang pada prinsipnya ada dua juga nih benturannya. Pemilih pemula yang sudah purna bakti dari keprajuritan jadi pemilih pemula. Ada juga pemilih pemula kita yang tiba-tiba masuk ke TNI dan Polri dan tidak memiliki hak pilih. Itu pandangan dari sejauh ini partisipasi atau kondisi demokrasi dan pemilu ke depannya kayak apa? Kalau menurut Bang Yadi. Baik, terima kasih Ketua. Perkenalkan singkat, nama saya Riyadi, Ketua PDI Kabupaten Tanah Datar 2025-2030. 2025 juga? Masih fresh semua ya? Jadi menurut kami dari KJI, jadi menilai dari perjalanan pemilih pemula, walaupun pemilih pemula namanya, tapi beliau adalah senioritas yang terkungkung karena sistem. Jadi kami melihat itu
peran aktif dari purnawirawan itu sangat kurang gitu. Karena mungkin secara psikologis beliau-beliau ini dikungkung oleh sistem. Jadi mereka tidak punya kebebasan untuk itu. Jadi kami berharap walaupun kemarin ada beberapa teman-teman yang kebetulan sudah pensiun itu ada cukup aktif, tetapi saya menilai itu masih banyak purnawirawan ini tidak berperan aktif, hanya sekedar ikut-ikutan aja gitu kan. Apa karena politik itu biaya mahal, Pak? Atau gimana, Pak? Bukan, intinya itu saya melihat gitu kan. Mereka ini merasa terkungkung dalam suatu sistem, istilahnya belum melepaskan diri dari. Yang baru ini yang fresh ya, Iya, yang baru fresh dari pensiun gitu ya. Iya. Karena kami berharap kan kemarin dari pensiun tadi, karena mereka mempunyai istilahnya ilmu yang lebih luas, karena mereka menguasai intelijen, menguasai bagaimana negara ini, politik ini harusnya bagaimana gini. Karena mereka pemilik intelijen negara gitu. Sama seperti sampaikan Bang tadi ya, Iya, namanya. harus Rasa jiwa bela negara ini masih ada. lebih tinggi gitu kan, Lebih karena tinggi. memang dididik seperti itu kan, dituntut gitu kan, dan mereka harusnya lebih menelurkan kepada partisipasi generasi muda, baik pelaku politik ya, karena kemarin memang saya lihat itu pelaku politik itu agak kebablasan gitu loh, cara berpolitiknya gitu. Akhirnya yang muda-muda sendiri mereka pun menilai dari kaum muda, mulai dari anak-anak SMA, kuliah, itu menilai kepada si pemain-pemain politik istilahnya ya, kalau di lapangan itu kayaknya kurang bagus, dan menjadi mereka berpikir seolah-olah mereka ini pemain-pemain politik atau ahli-ahli politik ini tidak bagus menurut mereka. Setelah kami kaji gitu kan, setelah kami tanya di lapangan, bagaimana ada itu kan, ya kenapa negara seperti ini ya Pak, gitu kan. Ya kami dicontohkan dengan politik yang ini. Wah, menarik juga ini. Nah, itu. Berarti tadi pandangannya Bang Riyadi sama Bang Nas tadi memang menaruh harapan yang besar Pak terhadap kondisi politik dan demokrasi bagi para purnawirawan. Tetapi terkadang dilihat dari purnawirawan untuk masuk terjun ke politik itu ternyata belum begitu maksimal. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Apa kendalanya mungkin tuh? Kalau semangat oke kan? Semangat oke gitu. Ya. Baik, sebenarnya kami istilahnya yang masih aktif itu adalah terikat, tidak boleh berpihak kepada satu kontestan atau istilahnya partai, sebab yang diamanatkan kepada kami militer yang aktif, karena politik dari TNI Polri adalah politik negara. Ya. Ya. Ya Tapi kan? setelah pensiun. Begini apanya, bahwasanya istilahnya banyaknya istilah organisasi partai yang apa kan, kadang-kadang kami yang istilahnya purnawirawan dini nababokan. Ya. Jadi Kayaknya purnawirawan baru ikut podcast KPU ini lah ya. Ya, baru. Ya, sebenarnya. Ya. Wah, mantap juga KPU. jadi harus dikatakan itu, karena tolong ini seolah kami Tidak diberi ruang. tidak diberi peluang untuk melepaskan selama ini kami dikungkung, sekarang lepas untuk memilih istilahnya calon-calon anggota. Ada perasaan canggung nggak Pak waktu pas Memang pensiun? memang ada agak canggung sedikit karena masih terpakai istilahnya. Atau Pak Ji, Ya. atau memang ada terafiliasi nggak dengan ada dibentuknya semacam kayak komunitas atau forum purnawirawan TNI Polri? Ada nggak terafiliasi dengan salah satu partai politik atau gimana? Kalau masalah istilah partai politik terafiliasi kepada kami itu tidak. Tidak ya. Cuman kan itu kan kami adalah pejuang Iya. Ya. dari istilahnya bangsa ini, karena tentu kami kalau bisa kan untuk pemimpin kita bangsa Indonesia ini memang betul-betul yang mengerti kepada keluhan-keluhan dari rakyat itu sendiri. Ya, ya betul. Jangan istilahnya mengambil
suatu jabatan hanya untuk pribadi. Kebanyakan itu. Kalau kita tengok sekarang kan, contoh yang anggota dewan aja lah. Itu kan. Iya. Janjinya muluk-muluk dan lain sebagainya. Setelah dia duduk, dia tidak mengerti sama istilahnya Tugas. perannya itu sendiri. Iya. Kenapa Purnawirawan tidak mengambil alih aja Nah, ayo. Iya. Ikut politik. dalam berpolitik? Berpolitik itu. Kami masuk setelah pensiun masuk ke politik, tapi Situasi. tidak mencalonkan. Ada juga yang sebagian ada yang mencalonkan. Iya. Kami hanya ingin istilahnya bangsa ini terpimpin oleh orang-orang yang betul-betul istilahnya sebagai Maksudnya gini Pak, Mengambil alih gitu. apa hambatannya bagi kawan-kawan yang saat ini purnawirawan TNI Polri untuk berpartisipasi aktif dalam mencalonkan itu? Apakah karena sistem kepartaian yang sempit, nggak diberi ruang, atau biaya politik yang mahal, Iya. atau mungkin memang canggung gitu? Nah, kan semangatnya ada nih. Iya. Nah, tapi barriernya apa gitu? Biar kawan-kawan pemilih kita di Kalimantan juga paham maksud nalurinya itu seperti apa. sebenarnya kalau politik secara apa kan masuk ke organisasi partai politik itu pertama sekali kita harus istilahnya banyak istilahnya dana yang kita butuhkan dalam istilahnya bisa kita mencalonkan diri, ya kan? Kalau kami istilahnya telah terlepas dari istilahnya ikatan dinas, kami itu bukan dikekang lagi, tidak. Iya. Kami silahkan memilih Walaupun sesuai perasaan dengan pun masih enggak terkekang lagi ya. tidak terkekang. Enggak ya, berarti Walaupun kita siapa asumsi ya saja tadi. Ya. yang Asumsi. ini karena yang menjadi pimpinan, kami sangat mengharapkan pimpinan adalah memang betul-betul yang dipikirkan adalah bangsa dan negara, Iya. rakyat yang utama sekali. Sebab sejarah kita kan mengatakan gini kan, kalau kekayaan alam Indonesia ini cukup, Ya, itu cukup betul kan? tetapi karena setelah orang-orang ini duduk di kabinet atau istilah di DPR, mereka memikirkan pribadi dan partainya, Ya. bukan memikirkan masyarakat. Ya, artinya Ada kekhawatiran ya. Nah, Ada kekhawatiran dari himpunan purnawirawan ini masih punya semangat. Ya. Nah, itu. Nah, artinya tentu ruang-ruangnya ini yang harus kita berikan, baik itu saat pemilu maupun dalam pasca pemilu, dalam hal membangun negara, begitu ya Pak ya? Berarti Nah, ini ruang-ruang ini yang kira-kira bagaimana pers memandang ruang-ruang dari aspirasi purnawirawan ini iya. dalam membangun negara. Mungkin Bang Redi dulu lah. Ya, menurut pandangan kami, memang dari purnawirawan itu kami kan berharap gini, masyarakat mungkin berharap gini kan, muncul tokoh dari purnawirawan, karena beliau ini itu kan mempunyai pengalaman yang begitu panjang gitu kan, prosesnya, sejarahnya, dan itu tuh kalau dapat memang menelurkan ide-ide atau paham-paham dari politik yang bagusnya itu bagaimana gitu kan. Medianya apa gitu kan? Apakah media memberikan ruang? Salah satunya ini KPU sangat interaktif ini kan, memberikan ruang kan ini. Salah satunya KPU kami sangat apresiasi gitu kan. Kemudian mungkin dari media massa Ya. atau mungkin dari himpunan dari purnawirawan sendiri mempunyai ide gini, kok bagaimana gini, kok mendidik latihan politik untuk ditelurkan kepada generasi, karena mungkin beliau ini berpikir kan, kami udah pensiun, kami akan mengeluarkan ide-ide kami tentang bagaimana kebangsaan, bagaimana politik kebangsaan tersebut. Tapi sebelum ke Danas ini, artinya Pak, selama masa pengabdian itu sudah purna, sebenarnya dalam hati sanubari purnawirawan masih ingin mengabdi untuk NKRI. Tetap walaupun bagaimana, kami terakhirnya pengabdian adalah pada saat tembak salpo. Itu mati. Demi Allah, Kami akan mengabdi ya. kami akan mengabdi kepada nusa dan bangsa. Ya. Cuman di sini sedikit, ini perlu kita garis bawahi karena
bahwasanya istilah organisasi partai yang duduk di dewan kan memikirkan adalah partai dan pribadinya sendiri. Betul. Itu yang pertama. Yang keduanya bukan istilahnya dia 5 tahun aja istilahnya duduk di organisasi di DPR dia dapat pensiun. Kami yang bertugas nyawa, darah, keluarga dan sebagainya ditinggal, arti kata kami tidak ada perhatian dari mereka yang duduk, ya kan? Hanya di dunia bobokkan lah. Kami yang Ini kriteria lebih apa, Pak? Nilai boboknya itu yang menjadi bahan. Kita dari media mungkin sebetulnya membuka ruang lah bagi para purnawirawan lah menelurkan pemikiran-pemikiran atau ide-ide atau cara berpolitik yang benar. Ya. Mungkin sedikit mungkin ada kayak ada tulisan atau perlu wawancara khusus. Kita dari media kan akan siap membuka peluang-peluang itu. Kesempatan itu kepada purnawirawan gitu. Jadi mungkin ya bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat dalam berpolitik lah, atau memberikan dalam menentukan pilihan, menentukan masa depan, atau mungkin banyaklah pemikiran-pemikiran dari purnawirawan yang bisa kita salurkan lah melalui media-media kayak kita di PWI. Kita kan dari berbagai macam media yang ada, baik itu ada media cetak, media online, ataupun media televisi. Kita siap berkolaborasi dengan purnawirawan. Baik, kalau istilahnya itu yang dimaksud dari istilahnya rekan PWI, media kan dan lain sebagainya. Kami sebenarnya tidak istilahnya menyimpan apa istilahnya yang tersurat di dalam hati kami tetap akan berikan kepada negara, ya kan, agar istilahnya memang betul-betul memahami. Sebab negara ini berdirinya adalah dengan darah, harta, dan nyawa. Ya karena jangan dikhianati bangsa-bangsa yang istilahnya. Langsung kamera Pak. Merdeka kita itu adalah direbut dari penjajahan. Bukan dikasih ya Pak ya? Bukan dikasih. Berarti tidak ada istilah dikasih itu ya? Bukan guys, direbut ya. Bayangkan kemerdekaan kita adalah direbut dengan nyawa, darah, dan harta. Saya apakan sedikit. Bahwasanya pembelian pesawat pertama bangsa Indonesia, apalagi masyarakat Minang, itu istilahnya mengemis kepada istilahnya masyarakat meminta emas dan lain sebagainya kan untuk dapatnya membeli pesawat. Iya kan, dapatlah satu pesawat kami itu. Tapi arti kata kita bukan benci sama istilahnya organisasi partai politik. Ada yang baik dan ada yang tidak. Tapi kalau untuk organisasi purnawirawan sama sekali tidak menghambat anggota mau yang ingin berpolitik, mau yang mencalonkan diri ya Pak ya? Kalau itu kami istilahnya tidak pernah istilahnya dari pimpinan kami, walaupun kami istilahnya purnawirawan dari TNI dan Polri, karena setelah pensiun silahkan memilih organisasi yang bisa menumpangkan hidup kan, itu apa ya. Cuma itu aja lah dari apa kan. Kalau istilahnya pemerintah kita mau betul-betul istilahnya memberikan kami istilahnya suatu apalah kan agak istimewa lah sedikit kan gitu kan. Mungkin kami tetap memberikan semangat juang untuk istilahnya nusa dan bangsa. Oke, saya beralih lagi nih, pertanyaan yang sama nih, kedua lembaga nih. Tadi kan dibilang apakah ada hambatan bagi anggota purnawirawan untuk berpolitik secara praktis atau memilih. Nah, tadi kan dibilang tidak ada. Nah, bagaimana dengan organisasi pewarta sendiri ini? Nah, kita mulai dulu lah dari Danas lagi, dari PWI. Ada bila mana anggota ikut berpolitik aktif atau berpartisipasi secara politik? Bagaimana secara struktur anggota sebagai pewarta? Gitu? Terima kasih Tuah. Ya, mungkin dari PWI sendiri. Kalau memang ada anggota yang terlibat aktif dalam berpolitik atau bergabung dengan partai politik, itu memang tidak ada larangan
Cuman di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya PWI sendiri itu memang telah diatur gitu, bahwasan anggota yang aktif dan terlibat aktif atau mencalonkan diri sebagai baik itu kepala daerah atau calon legislatif itu memang dinonaktifkan dari keanggotaan. Oh, gitu ya. Itu memang sudah diatur di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya PWI sendiri. Dinonaktifkan berarti dia tidak kehilangan keanggotaan kan? Bukan kehilangan anggota, cuma dinonaktifkan. Kalau bahasa apanya dicuti sementara waktu ya. Kalau di KJI sendiri gimana Bang Edi? Kalau di KJI sendiri untuk membuka ruangan politik tersebut hampir pada dasarnya sama gitu kan. Man kami berikan ruang yang lebih terbuka gitu kan. Terbukanya seperti itu, tidak langsung dinonaktifkan gitu kan. Man dalam kepengurusan mungkin yang dinonaktifkan. Ini ada pemberitahuan ya? Ya, pemberitahuan. Tambah sedikit tuh mungkin malah jangan terlibat aktif kayak jadi tim sukses saja. Kita di PWI sendiri itu dinonaktifkan dari keanggotaan sementara waktu. Gitu. Mungkin kita masuk tim sukses atau terlibat masuk tim sukses lah gitu. Ya artinya mau jadi purnawirawan atau asosiasi wartawan tidak menghalangi keinginan para pemilih untuk berpartisipasi aktif di ruang-ruang politik dan demokrasi. Nah, sekarang untuk penutup nih dari Bang Redi dulu lah. Bagaimana pendapat Bang Redi tentang Potludo? Podcast Pemilu Demokrasi Oke yang season 1 ini sudah berjalan di KPU Ternate. Tolong sampaikan, promosikan kepada masyarakat. Kalau bisa subscribe, like, and share. Nanti dipotong videonya di TikTok ya. Ayo silakan Bang Redi. Terima kasih. Jadi podcast dari yang dibuat oleh KPU Ternate dengan Potludo ya. Itu luar biasa keren. Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemilih pemula, pemilih aktif untuk mengikuti podcast Potludo tersebut, karena banyak informasi yang akan kita terima dari pembicaraan daripada narasumber-narasumber yang dihadirkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Edi. Ayo, Bang Nas, silakan sampaikan kepada teman-teman pemilih kita tentang Potludo ini. Terima kasih Tuah. Ya, tentang tema Potludo, podcastnya Potludo, satu kata aja keren. Jangan lupa tonton podcast Potludo. Like, subscribe. Oke, Pak Apri. Nah, ini terakhir Pak, silakan Pak sampaikan kepada teman-teman pemilih kita tentang podcast Pemilu Demokrasi ini. Baik, untuk istilah podcast Potludo yang disajikan oleh KPU Tanah Datar itu cukup bagus untuk membuka wawasan anak bangsa agar bisa berdialog dan memberikan masukan atau pembelajaran kepada istilahnya anak-anak kita agar paham yang dikatakan istilahnya berpolitik dan berorganisasi dan berdemokrasi secara baik. Itu aja dari saya tambahan. Jangan lupa dengan istilahnya tonton Potludo, subscribe KPU Tanah Datar. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Saya tutup Bapak Ibu, Bapak-bapak nih, Bapak. Semoga Bapak semua tetap sehat, ya Pak ya, tetap sehat, rezekinya lancar, semua aktivitasnya berjalan dengan baik sebagaimana yang diceritakan. Sahabat pemilih, seperti disampaikan tadi, bahwasanya pemilih pemula tidak hanya untuk yang berumur 17 tahun, tapi ada juga pemilih pemula yang berasal dari purnawirawan TNI dan Polri, dan juga ada golongan-golongan atau kelompok-kelompok profesi lain yang juga concern terhadap pemilu dan demokrasi. Jangan lupa kawan-kawan pemilih untuk senantiasa menonton Potludo, podcast Pemilu Demokrasi Oke. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.